Setelah minggu lalu kita sudah belajar ya, jadi dasar dari teknik dokumentasi, lalu menentukan data ya berdasarkan resource, event, dan agent untuk nanti datanya bisa kita modelkan. Lalu teman-teman juga sudah mengerjakan tugas ya, sudah mengerjakan tugas kaitannya dengan studi kasus yang nantinya insya Allah akan menjadi proyek juga untuk UTS ya. Jadi merupakan lanjutan. Jadi silahkan teman-teman bekerja sama dengan kelompoknya, dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi saling membantu ya satu sama lain. Nantinya di UTS ya kita tidak ada ujian, tapi mengerjakan proyek. Nah, setelah itu minggu depannya ya saya minta untuk nanti teman-teman saling menganalisis gitu ya, saling menganalisis dari hasil kelompok lain ya nanti setelah UTS gitu. Oke, mungkin saya share dulu untuk hari ini nanti kita masih melanjutkan yang data area ya. Jadi bagaimana kemarin teman-teman sudah membuat yang membagi gitu ya, mengidentifikasi yang mana resource, yang mana event, yang mana agents gitu ya. Ya, hari ini nanti kita coba untuk pelajari contohnya, pengaplikasiannya, serta nanti mengasosiasi ya atau menghubungkan antar masing-masing entitas gitu ya. Lalu kita juga kemarin mungkin sempat belajar sedikit mengenai kardinalitas ya. Jadi bagaimana hubungan antar entitas itu terjadi dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya. Nah, untuk capaian pembelajaran mungkin kita ini nanti sedikit bahas kembali seperti yang kemarin ya. Diagram REA, contoh-contoh contoh singkatnya gitu ya. Jadi bisa sedikit ingat kembali ya gitu ya. Itu tujuannya untuk hari ini teman-teman bisa memahami bisnis proses. Harusnya udah ya karena ada mata kuliah lain juga yang khusus membahas bisnis proses lalu menjelaskan bisnis proses menggunakan diagram REA gitu ya. Jadi mahasiswa dapat memahami REA, membuat REA dari sebuah case study. Mungkin kita hari ini lebih membahas detail, nanti saya beri dua contoh gitu ya. Dua contoh, nah nanti teman-teman bisa bolehlah menjadikan itu sebagai referensi. Lalu untuk pengaplikasiannya, study case-nya teman-teman sudah mencari sendiri ya. Kemarin sudah dapat untuk contoh study case-nya untuk beberapa kelompok. Sudah dapat semua, ada yang belum? Ada yang kesulitan? Tidak ada? Tidak ada ya. Jadi saya anggap semua sudah paham, sudah mengerjakan. Jadi di sini ada entity relationship diagram atau hubungan antar entitas. Jadi sebenarnya ada dua diagram ya di sini ya. Pengertian dari diagram ER ini, entity relationship, dan diagram yang akan kita buat model data REA. Nah itu sebenarnya dua diagram yang mirip gitu ya. Mirip dan ya mirip banget gitu. Cuman bedanya kalau untuk entity relationship diagram ini dia tidak menggunakan entitas tertentu gitu ya. Jadi kalau REA itu menggunakan entitas tertentu yaitu resource, event, dan agent. Kalau untuk ER diagram ini apapun yang ada dalam organisasi yang ingin dikumpulkan dan disimpan datanya. Ya kurang lebih kalau REA itu merupakan ya adiknya lah dari ER diagram gitu ya. Jadi kalau REA itu lebih menjelaskan secara detail.
Lalu sesuai yang kemarin ya, masih sama, ini merupakan variasi dari ER diagram. Jadi REA itu mengadopsi dari ER diagram. Jadi macamnya itu boleh ada yang seperti A ini. Jadi ada penjelasan di tengah berupa bentuknya kayak layang-layang gitu ya, kayak diamond. Lalu untuk yang B ya, seperti yang biasa kita lihat ada garis aja tanpa diamond, lalu dengan atribut ya, atribut kelengkapan gitu ya. Sales ada invoice number, date, amount gitu ya. Nah, nanti saya harap untuk teman-teman untuk study case-nya untuk minggu depan teman-teman membuat nanti sampai ER diagram ini, lalu ER diagram ini nanti teman-teman bisa tambahi ya. Jadi tambahi berupa atribut, tapi atribut seperti yang panel D ini. Jadi dari panel B dan panel D ini kalau di sini. Tidak yang C ya, nanti gambarnya akan rumit kalau yang C, jadi malah bingung. Jadi yang B plus yang D untuk tambahan keterangannya, ya, atributnya. Ini untuk pengertian REA kita sudah bahas minggu lalu ya, kurang lebih. Menggambarkan sifat penting proses bisnis dengan indikator. Jadi menggunakan entitas yang sudah ditentukan gitu ya, entitas resource, event, dan agent. Resource itu sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, biasanya seperti akun-akun ya di akuntansi, gitu, pencatatan akuntansi. Nah, sebenarnya untuk diagram REA ini sendiri ya, ini tidak yang sepenuhnya menjelaskan persis seperti pencatatan akuntansi tradisional itu enggak ya. Jadi bagaimana mereka itu nantinya akan membuat laporan itu berdasarkan ya kebutuhan perusahaan, lalu berdasarkan tiga ini, resource, event, dan agent. Dan hubungan yang paling terlihat nanti setelah kita tarik kesimpulan ada hasilnya itu nanti hubungan resource dan event ini. Nah, ini syarat ya. Nah, karena di sini ada event link at least one resource. Jadi ini yang hijau. Satu event di sini minim ada hubungan dengan satu sumber, satu resource di sini. Nah, setiap event juga terhubung dengan event lain ya, karena ada economic duality ya di sini. Jadi hubungan ekonomi timbal balik di sini, dan satu resource ini satu event ini berhubungan dengan minimal dua partisipan agent, jadi yang saling bertukar. Nah, ini dua resource minimal dua, tapi di sini ada tiga ya, karena yang satu hubungannya dengan dua event gitu ya. Ini enggak ada masalah. Juga nantinya kalau ada resource yang di sini dihubungkan dengan dua event, itu juga tidak ada masalah ya. Jadi kalau memang di sini kaitannya dengan inventory ya tidak ada masalah. Contoh seperti ada retur gitu ya. Ada retur, boleh di sini di inventory. Ini produk yang keluar karena diretur gitu ya. Lalu ada produk yang masuk karena kita membeli ulang kembali gitu ya. Ini prasyaratnya pertukaran ekonomi yang harus diingat, jadi harus ada dua event yang berhubungan dan saling give and take ya.
Jadi dalam membangun ini teman-teman harus mengidentifikasi kegiatannya, mengidentifikasi sumber dayanya. Jadi eventnya apa aja kira-kira yang terjadi. Dan perlu digarisbawahi bahwa event yang terjadi itu tidak harus semuanya dicatat ya. Jadi yang dicatat itu yang ngefek pada entitas resource-nya. Jadi ada identifikasi sumber daya di sini. Jadi yang contoh ada penambahan atau pencatatan piutang gitu ya. Nah, itu boleh saja tidak dicatat gitu ya. Jadi nanti dicatatnya kita skip aja, kita catat pada saat pembayaran. Jadi kalau ada penjualan gitu ya, ada penjualan, lalu penjualan secara kredit. Nah, itu kita prosesnya langsung mencatat aja. Jadi ya, ada customer gitu ya memesan, lalu kita kirim. Jadi itu kan yang ngefek kepada sumber dayanya langsung ya. Langsung ngefek kepada sumber dayanya. Jadi kalau ada penjualan, itu nanti ada di contoh ya. Nanti saya jelaskan. Jadi teman-teman tidak perlu untuk mencatat semua yang itu cuma perlu pencatatan. Nah, kalau di akuntansi memang perlu ya, di akuntansi pencatatan tradisional itu kita perlu mencatat ya semuanya karena agar balance. Nah, kalau di sini ini nanti karena hasil laporannya itu ya berupa hasil apa yang diinginkan perusahaan gitu ya. Jadi kita hanya mencatat yang ngefek secara langsung pada sumber dayanya. Yang pertama identifikasi event, sumber daya, lalu analisis setiap kegiatan ya. Lalu ini yang berhubungan siapa aja gitu ya. Lalu menetapkan asosiasi hubungan dan menetapkan kardinalitas setiap hubungan. Nah, ini contoh yang seperti kemarin ada cookies employee. Cookies ini merupakan barang dagang ya dari suatu perusahaan. Ada krokodil yang lapar gitu ya. Customer membawa uang. Ini ada economic duality ya. Menjual ini mendapatkan imbalan berupa uang. Mungkin ini kita udah bahas minggu lalu ya. Sudah membahas minggu lalu. Ini kita skip. Ini ada prasyaratnya. Nah, ini template basicnya ya. Ini event, contoh event gitu ya. Kita give inventory harusnya mendapat get cash untuk proses pendapatan ya. Revenue cycle untuk proses pengeluaran expenditure cycle itu kita ada give cash, kita mendapatkan inventory, bisa mendapatkan peralatan dan aset mungkin sesuatu yang kita beli dan dibutuhkan perusahaan. Payroll kita membayar beban sini ya. Kita give cash, get employee time. Ini membayar beban gaji. Yang kita dapat adalah waktu kerja pegawai. Lalu ada financing cycle. Ya, kita bagaimana mencatat investasi. Lalu untuk production cycle. Nah, mungkin teman-teman yang study case-nya itu berupa perusahaan yang membuat atau memproduksi sesuatu yang perlu diperhatikan ini. Jadi biasanya ada kita menggunakan apa-apa yang dibutuhkan dalam produksi itu dimasukkan. Notasi kardinalitas di sini ada minimum, maksimum, ya. Ada grafik simbol, ada ya notation kurang lebih sama.
lalu UML notation, lalu maximum only. Maximum only itu ya bentuknya cakar ayam. Nah, sebenarnya dalam menggambarkan ini bisa beberapa cara ya. Jadi dengan menggambar seperti ini, jadi memberikan simbol, ada yang langsung ditulis 0,1 gitu ya. Berarti kan di sini 0,1. Nah, perlu diperhatikan bahwa kalau example-nya ini entity A, entity B di sini ya. Nah, ini hubungannya berarti entity A kepada entity B itu ya. Contohnya bisa saja ada hubungan, bisa aja terjadi transaksi, dan jika terjadi transaksi itu maksimal transaksinya 1 gitu ya. Berarti ini hubungan A ke B gitu ya. Nah, kalau B ke A, nah itu nanti di sisi sebelahnya A gitu ya. Perlu diperhatikan bahwa kalau simbolnya di dekatnya B berarti itu yang mengawali hubungan yang entity A gitu ya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi seperti arah gitu ya. Ini A, ini arahnya ke B, berarti ini anggap aja mirip seperti arah gitu ya. Kan biasa Pak Tonton buat ada arahnya. Lalu ini hubungan entity A dan entity B yang kedua. Ya, ini hubungan entity A kepada entity B ini kemungkinan ada terjadinya transaksi, terjadinya kejadian sebanyak 1 kali dan maksimal juga 1 kali. Berarti kalau satu-satu ya terjadi cuma 1 kali gitu ya, tidak kurang, tidak lebih. Nanti saya berikan contoh. Untuk yang ini juga hubungan entity A kepada entity B itu berhubungan minimal sebanyak 0 gitu ya, lalu maksimal banyak gitu ya. Jadi bisa tidak ada hubungan sama sekali, dan jika ada hubungan bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu ya. Lalu untuk yang ini 1 dan many, ini ada entity A hubungannya kepada entity B itu minimum sekali, jadi pasti ada hubungan, dan maksimal hubungannya bisa lebih dari 1. Ini contoh yang tadi ya. Jadi ada economic duality. Ini agak membingungkan ya, karena customer di sini gitu ya. Harusnya ini satu-satu aja. Nah, gini ya. Ini tadi ada yang contoh seperti ini simbol, ada yang dibuatkan 0, gitu ya. Nah, ini M aja nih, M. Ya. Di sini nanti bisa ada. Jadi ini hubungan. Nah, kalau di sini berarti yang memulai hubungan ini ya customer gitu ya. Wah, iya, customer. Ada event sales. Jadi kalau ini di sini ini kan mirip seperti yang garis ya. Jadi ini kurang lebih ada yang garis kiri. Eh,
Nah, kalau simbolnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih salah satu, ya bisa simbol yang seperti ini, lalu bisa membuat tulisan ya di atasnya, membuat notes seperti 0M. Jadi ini 0 to many gitu ya, sampai maksimumnya banyak. Nah, di sini kan kalau ini di dekatnya sale, berarti ini yang memulai hubungan dari customer-nya gitu ya. Jadi customer untuk suatu penjualan perusahaan, hubungannya dengan customer kan, customer bisa saja membeli ya, bisa saja tidak. Jadi mulai hubungannya itu dari nol gitu ya. Dimulai hubungannya dari nol, dan jika membeli pesanan gitu ya, jika membuat pesanan bisa lebih dari satu produk, bisa lebih dari satu pesanan gitu ya. Nah, kalau hubungannya antar sales dengan buaya, kok buaya? Sale dengan customer gitu ya. Jadi penjualan perusahaan, kalau sudah ada satu penjualan ya, satu penjualan itu pasti satu penjualan ya, itu pasti untuk satu customer gitu ya. Jadi kita harus mengurus satu customer ya. Di sini satu customer dan maksimal ya satu pesanan gitu ya. Jadi satu maksimal, minimal satu, maksimal satu. Kalau ada pesanan ya kita harus berfokus pada at least satu ya, satu penjualan itu berfokus pada satu customer gitu ya. Satu customer biasanya untuk satu bentuk pesanan meskipun produknya banyak gitu ya di sini. Jadi ini merupakan bentuk standar ya. Jadi garis ini merupakan bentuk standar dari hubungan antara eh, event dan agents gitu ya. Jadi nanti teman-teman untuk hubungan event dan agent diperhatikan, tapi kebanyakan nanti akan hubungannya seperti ini ya. Jadi dari eventnya ini akan ke customer ini hubungannya satu, minim satu, maksimal satu, dan hubungan dari customer ke penjualan ini biasanya seperti ini, nol dan many gitu ya. Minimal nol, maksimal banyak. Ini sampai sini ada yang ditanyakan karena mungkin ini nanti agak sedikit membingungkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini sama ya. Ya, kurang lebih kan sama ya. Jadi hubungan antar agents ini many dan nol ya. Lalu hubungan antara agent internal dengan sale ini many dan nol. Jadi kurang lebih kalau kita membuatkan dengan simbol itu ya sama seperti tadi ya. Jadi nol, di sini ada cakar ayam. Ini nol, ada cakar ayam. Lalu di sini satu, satu. Ini satu, satu. Di sini menjelaskan bahwa setiap ada penjualan itu setiap ada penjualan yang mengurus penjualan tersebut, mengurus satu pesanan yaitu satu internal agent. Dan pasti satu internal agent itu ada yang mengurus satu penjualan gitu ya. Di sini juga sama. Jadi satu penjualan untuk kita mengurus satu pesanan gitu ya. Nah, tapi hubungan kepada dari customer ini ke sale itu bisa saja, kan bisa aja customer membeli gitu ya. Bisa saja juga cuman tanya-tanya. Jadi tidak menghasilkan suatu transaksi ekonomi gitu ya.
Jadi ada kemungkinan 0, ada kemungkinan membeli satu produk, juga ada kemungkinan membeli lebih dari satu produk. Gitu ya. Kurang lebih sama ya. Ini setiap penjualan, ya kalau di sini kita bisa coba gambar ya. Hubungan dengan antara penjualan tadi dengan resource-nya, penggunaan resource. Jadi pada saat penjualan ya, itu kan mungkin ada penjualan, mungkin juga tidak ya. Nah, karena di sini kalau tidak tadi ada kemungkinan inventory yang keluar 0 karena pembeli cuma tanya-tanya aja. Lalu ada juga pembeli yang membeli lebih dari satu produk dalam satu inventory dalam satu pesanan gitu ya. Nah, jika sudah ada sales, ya, jika sudah ada sales, ini kan pasti inventory akan keluar satu ya. Jadi pada setiap keadaan penjualan itu pasti ada inventory yang keluar sebesar satu dan maksimal banyak. Makanya kalau hubungan yang diawali dengan sales, ada sales yang mulai, yaitu inventory minimal keluar satu. Untuk notasi kita gambarkan satu dan cakar ayam ya. Nah, ya karena untuk inventory ya yang mungkin tidak jadi dibeli atau mungkin sudah ada penjualan tapi dikirimnya nanti gitu ya. Nah, makanya di sini ada kemungkinan yang keluar 0 dan kemungkinan keluar lebih dari 1 gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, lalu untuk penerimaan kas ya, ini ada penerimaan kas ya. Jadi jika sudah ada penerimaan kas, pasti penerimaan kas tersebut kita mendapatkan sejumlah uang gitu ya. Sejumlah uang ini kita bisa pasti uangnya ya sebesar yang kita terima gitu ya. Sebesar yang sudah ditentukan di awal. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk setiap ini ya, jadi setiap cash yang didepositokan minimal depositkan dalam satu akun. Lalu setiap cash akun dapat menerima minimal 0 dan maksimal banyak kas gitu ya. Jadi kalau sudah, jadi setiap kas ini juga bisa menerima lebih dari satu itu ya, lebih dari satu cash receipt, bisa lebih dari satu uang pembayaran gitu ya. Tapi kalau setiap satu pembayaran ya kita memberi cash ya satu sesuai dengan satu nota tersebut. Jadi ini ibarat nota ya. Jadi kalau satu nota itu pasti kita memberikan sebesar nota tersebut kepada kas gitu ya. Tapi akun kas ini bisa menerima lebih dari satu lah, lebih dari satu atau minimal 0. Jadi kalau ada kas yang pembayarannya piutang, lalu atau dimasukkan ke akun bank atau didepositokan atau dimasukkan ke petty cash karena kas ini banyak ya. Jadi ada kemungkinan tidak menerima dan ada kemungkinan menerima sehari gitu ya, menerima nota lebih dari satu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan, mungkin bisa mengadopsi dari contoh-contoh yang sudah ada gitu ya dalam membuat notasi kardinalitas gitu ya. Karena memang sedikit membingungkan dan banyak kemungkinannya gitu ya.
Nah, ini ada contoh-contoh yang tadi sudah dibuat, lalu ada hubungan antara sales dengan receive gitu ya. Asumsikan ya, gajah kadang memberikan kemudahan kepada buaya dengan melakukan pembayaran setiap 1 minggu dan buaya membayar full selama 1 minggu. Ini kita lihat contoh ini contohnya di PPT yang sebelumnya ya. dari Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya hasilnya, kita bisa bandingkan. Nah, ini kan memang kalau hubungan agent dengan event ini kurang lebih sudah kayak template gitu ya, tapi teman-teman harus perhatikan lagi gitu ya. Jadi hubungannya jika ada satu sales pasti eh, kita hubungannya dengan satu pesanan satu customer gitu ya. Tapi customer bisa membeli lebih dari satu produk. Jadi penjualannya bisa ada tidak ada penjualan dan tidak ada lebih dari satu penjualan gitu ya. Kita lihat langsung. Lalu di sini ini kan sama ya, satu 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 semua. Lalu ini nol many nol many. Ini ada hubungan satu yang seperti sudah dijelaskan tadi. Lalu masing-masing event juga mempunyai hubungan ya, karena di sini ada untuk notasinya. Kalau ini kan ini 0, M gitu ya. 1, M gitu ya. Jadi boleh teman-teman buat seperti ini, boleh buat kardinalitas yang simbol. Oh, tapi yang simbol aja ya nanti yang dibuatnya ya. Jadi tidak ada gambar yang pecah-pecah gitu. Jadi nanti buatnya yang simbol aja seperti ini. Nah, ini hubungannya kan kalau di sini berarti hubungannya dari sales ya. Jadi dari suatu sales itu bisa aja kita ada penerimaan kas, bisa saja tidak karena mungkin pembayarannya ada memakai kredit gitu ya. Dan pada setiap sales itu bisa kita menerima lebih dari satu nota gitu ya. Karena mungkin pembelinya membeli lebih dari satu produk gitu ya. Lalu meminta invoice yang lebih dari satu, minta invoice dari masing-masing produk, itu kemungkinannya. Lalu dari cash receive, jika ada nota yang dikeluarkan kan berarti ada satu penjualan minimal ya. Jadi di sini ada minimum satu dan maksimal banyak penjualan. Jadi kalau ada nota yang kita terima gitu ya, atau nota yang kita berikan kepada customer itu kan pasti kita sudah
terjadi ya, kita sudah mendapatkan suatu penjualan. Dan penjualan itu minimal satu dan bisa saja penjualan tersebut lebih dari satu. Makanya bentuknya seperti ini. Kalau hubungannya sales, dari sales itu kita mungkin aja bisa menerima uang, bisa saja membuat nota, bisa saja membuat faktur ya. Jadi kita belum menerima uang. Gitu ya. Pembayaran secara kredit berarti kita belum menerima uang. Nah, mungkin nanti beberapa hari lagi baru dibayar. Jadi dan pembayaran itu juga mungkin bareng-bareng ya, antar yang ada customer A mungkin tanggal 2 akan membayar tanggal 5, 3 hari lagi. Customer B membeli tanggal 3, membayar 2 hari lagi. Jadi itu tanggal 5 itu kita bisa menerima cash receive ini lebih dari satu. Ya. Nah, ini kurang lebih contohnya yang tadi ya. Jadi ada hubungan ini satu per satu, bantuan, lalu bantu money, opposite-nya ya. Lalu many to many. Kurang lebih sama seperti yang di atas tadi. Ini kita coba dari case study ya. Contoh case study ada train shop. Ini menjual barang-barang itu sepertinya barang-barang yang kaitannya dengan eh, kereta api. Jadi nanti kita akan mencatat 4 ini ada mengambil customer order, lalu setelah itu kita mengisi customer order, membuatkan bill dan mendapatkan pembayaran sampai mendapatkan pembayaran. Nah, ini ada take customer order. Ada kita mengambil customer order, ini ada sales gitu ya. Jadi inventory-nya keluar. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Jadi untuk hubungan antara event, suatu event dengan suatu agents, ya, dengan agentsnya itu ya hubungannya biasanya seperti ini ya. Jadi dari customer ke perusahaan ke kita itu bisa saja nol, bisa saja many, bisa saja banyak. Lalu jika sudah ada confirm order, ya, itu berarti satu confirm order mengurus untuk satu pesanan atau satu customer. Jadi kira-kira gambarnya kebanyakan kalau hubungan antar event dan agent seperti ini. Lalu ini untuk take customer order. Jadi kalau teman-teman membuat itu nanti urut ya, dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah. Sambung-nyambungnya. Masih ke itu tadi. Masih prasyaratnya. Satu event, satu resource. Satu event, dua agent. Event berhubungan dengan event lain. Nah, di sini ya, kita lihat ini A, optional A, 0, work in by
dan by phone. Jadi bisa membeli secara langsung, bisa memberi melalui telepon, atau mungkin kalau sekarang bisa melalui online gitu ya. Satu, take customer order, minimal satu barang yang dimasukkan. Jadi mungkin terjadi ya, kalau ini jika terjadi customer order pasti hubungan dengan inventory kan pasti ada yang keluar satu, dan mungkin juga ada pembelian yang lebih dari satu. Tapi setiap inventory ini hubungannya dengan customer order kan mungkin ada pembeli yang customer yang tidak melakukan pembelian gitu ya. Jadi hanya tanya-tanya aja. Bisa aja yang membeli dari lebih dari satu. Jadi ini kurang lebih dengan sales sama ya untuk notasi kardinalitasnya. Nah, lalu hubungan antara mengambil order customer dengan penjualan ini juga sama ya. Jadi kalau kita mengambil order penjualan berarti ada satu penjualan. Tapi kalau tidak ada ya nol. Gitu ya. Kurang lebih sama seperti tadi untuk receive cash-nya. Ya, jadi kalau penjualan itu kita mungkin aja tidak menerima kas karena penjualannya kredit. Ya, ini kan sama seperti tadi ya. Ya, ini 1M, 0M. Ya, 1M, 0M. Gitu ya. Jadi kurang lebih untuk di perusahaan itu untuk penjualan ya mirip-mirip seperti ini ya. Ada sales, ada receive cash. Nah, ini juga seperti tadi ya. Ya, jadi satu resource juga bisa untuk dua event. Karena kan satu event minimal satu resource. Satu event, satu resource. Ya kan hubungannya bisa gitu ya. Cuman ini harus ada hubungannya seperti ini. Jadi tidak bisa kalau ini tidak ada hubungannya, berarti kan untuk eventnya ini dia tidak mempunyai resource gitu ya. Itu harus dihubungkan. Ini untuk pendapatannya ini seperti tadi. Ini untuk pengeluarannya. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini kita penjualan, jadi inventory-nya keluar. Ini kita membeli persediaan ya, expenditure itu kita purchase gitu ya. Ada inventory, kita order inventory di sini. Ada supplier, ada bagian purchasing, employee bagian purchasing gitu ya. Lalu ini employee bagian purchasing untuk menerima ya. Jadi ini masih sama, teman-teman kalau nyatet ini purchasing juga purchasing unit itu boleh ya, atau purchasing person itu boleh, atau purchasing staff bisa. Ini supplier biasanya kalau detail ada supplier apa, Kalau ini tidak detail juga bisa gitu ya, ditulis employee. Nanti untuk detailnya kita bisa tulis di tabel yang tadi ya, tabel untuk memberi keterangan lebih lanjut. Nah, ini ya. Kita bisa tulis di sini. Contoh ada employee gitu ya. Intinya employee ya, employee-nya itu bisa apa aja. Di sini tuh nantinya ya, ini contoh ada sales, contoh ini ada penjualan. Nah, penjualannya ini kalau nanti diklik gitu ya, diklik itu ada penjualan apa, kalau ada invoice, ada tanggal dan jumlahnya.
lalu inventory yang keluar apa aja. Jadi untuk seperti itu ya. Jadi untuk otomatisasi pencatatannya. Kemudian otomatisasi pelaporannya gitu ya. Kita lanjutkan ya, kurang lebih sama ya. Nah, jadi ini hubungan ini yang tadi, lalu ini hubungan dari agentnya, ini dari eventnya, nah, kurang lebih sama, mirip ya. Ya, jadi 0M, ini 11, dan seterusnya ini sama. Ya, yang beda biasanya di hubungan antara resource dan event dan hubungan antar eventnya. Jadi dalam suatu order inventory ya, kita itu biasa kalau sudah ada order inventory ya pasti inventory yang keluar minimal 1 gitu ya. Lalu kalau udah receive inventory juga inventory kita nerima juga 1 gitu ya minimal. Nah, tapi pada inventory itu tidak mesti kita langsung menerima gitu ya. Jadi mungkin ada yang delay, ada yang menunggu pengiriman. Jadi setiap order inventory itu tidak bisa saja kita nerimanya delay, tidak saat ini, dan bisa menerima lebih dari 1. Makanya hubungannya seperti ini gitu ya. Lalu hubungan penerimaan inventory dengan order inventory, kalau kita sudah menerima 1 atau sudah menerima inventory berarti ada 1 order inventory gitu ya. Nah, kalau kita order inventory juga bisa saja kita tidak order gitu ya. Jadi kan ada kemungkinan kita tidak order, ada kemungkinan kita order lebih dari 1 inventory gitu ya. Untuk kas juga sama untuk pengeluaran kas. Jadi jika ada pengeluaran kas pasti kita ada membeli minimal 1 inventory dan 1 lebih dari 1 inventory bisa gitu ya. Tapi kalau kita menerima kas belum tentu kita keluar uang gitu ya. Karena bisa saja kita membayar melalui kredit. Bisa saja kita membayarnya tempo gitu ya. Tapi kalau kita menerima 1 inventory gitu ya, itu pasti kita membayarnya ya inventory itu gitu ya. Inventory yang kita terima. Tidak yang mungkin masih delay itu tidak bisa atau tidak akan kita bayar terlebih dahulu. Nah, untuk ke akun cash juga sama ya. Seperti ini. Jadi cash bisa jika ada kas itu juga akun kas itu bisa pengeluaran bisa keluar ya, akun kas itu bisa keluar kalau ada transaksi bisa 1 bisa banyak dan bisa aja nggak keluar karena kredit gitu ya. Tapi kalau ada pengeluaran kas ya pasti kita mengambil dari akun kasnya gitu ya. Nah, lebih mirip-mirip ya. Tapi kita perhatikan notasi dan nanti mungkin teman-teman perlu untuk paham lah kenapa diberi notasi seperti itu. Menjelaskan hubungannya. Nah, di sini ada payroll system. Payroll system itu beban gaji ya. Kita membayar beban gaji. Nah, ini dibalik ya. Ini resort, ini event, ini agentnya. Nah, agentnya ini pegawai biasa. Ini ada agentnya yang supervisor, mungkin HRD gitu ya. Ini mendapatkan waktu kerja dari employee.
Jadi employee juga mungkin tidak ada waktu kerja gitu ya, tidak diberi waktu kerja dalam satu hari, mungkin shift-shiftan itu juga bisa. Dan bisa aja waktu kerjanya itu dalam satu minggu. Ini tergantung perusahaan sih, dalam satu minggu bisa lebih dari satu waktu kerja gitu ya. Mungkin ada yang satu shift, ada yang double dua shift gitu ya. Itu tergantung dari perusahaan. Juga ada pegawai ini waktu kerjanya minimal per minggu juga satu, jadi pasti ada waktu kerja, itu bisa. Jadi tergantung nanti study case-nya teman-teman seperti apa. Nah, ini cuma contoh aja. Jadi satu supervisor juga bisa mendapat atau memberikan jam kerja kepada employee, tidak memberikan gitu ya, juga bisa memberikan waktu lebih dari satu. Jadi, tapi kalau sudah ada jam kerja itu pasti supervisor memberikan gitu ya, satu supervisor yang memberi. Jadi untuk hubungan antara ini ya, antara agents dan event itu ya biasanya sudah template ya. Biasanya sudah template 110M ya, 1,10M kurang lebih hubungannya seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Ini kan sama 110M, ini juga sama 110M. Tapi teman-teman harus juga bisa menjelaskan alasannya kenapa diberi kardinalitas seperti itu. Nah, ini yang sudah terintegrasi ya. Ini ada nah, karena tadi ada pembelian. Nah, ini kalau ini pembelian dari supplier, kita sampai punya inventory. Kita juga ada penjualan. Ini pembelian, ini penjualan. Ini kas keluar, ini kas masuk. Teman-teman bisa gambar seperti ini, bisa gambar turun ke bawah gitu ya. Bisa gambar turun ke bawah. Kalau yang sudah terintegrasi boleh seperti ini gitu ya. Di ini ada penjualan, ada pembelian. Nah, ini kalau kita penjualan, kita pembelian itu juga bisa kita ke pengeluaran kas, bisa kita gabungkan ke waktu kerja. Ini salah satu contoh aja. Coba kita lihat contoh yang selanjutnya setelah ini. Nah, ini teman-teman juga membuat seperti ini ya. Nanti ada contoh entitas yang digunakan. Contoh di sini supplier. Mungkin teman-teman supplier primary key-nya apa? Di pembelian ID purchase order, kalau di sini untuk inventory. Kalau mungkin supplier ya ID supplier. Foreign key-nya apa? Jadi supplier mungkin ada alamat, ada nota, ada nomor invoice gitu ya. Itu untuk membantu. Jadi ini untuk tambahan pencatatan aja gitu ya. Jadi untuk support dari memberikan tambahan keterangan dari diagram ya. Teman-teman nanti buat seperti ini, coba diasosiasikan, coba ditambahi untuk notasinya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan untuk notasi dan asosiasi. Silakan teman-teman bisa di sekreatif mungkin gitu ya.
membuat agar integrasinya bisa ya kurang lebih seperti ini atau lurus ke bawah ya sesuai dengan prosesnya gitu ya. Jadi tidak kalau ke bawah tidak terintegrasi juga nggak apa-apa. Tapi biasanya yang mulai dulu yang mana? Ini kan kalau perusahaan biasa mulai dulu yang pembelian ya. Jadi kalau tidak ada pembelian ya bagaimana kita menjual produk gitu ya. Setelah itu mungkin ini dulu waktu kerja kita membayar lalu ada penjualan. Nah ini bisa di ke bawah gitu juga tidak ada masalah. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Semoga jelas ya. Kita coba ke contoh kedua dulu. Ini nanti kita lihat dari suatu blog ya, ada blog yang menjelaskan mengenai contoh ya, contoh dari RAI. Nanti kurang lebih teman-teman buatnya seperti ini ya. Nanti buatnya saya share. Jadi ada contoh ini, Apex Supply Company. Grosir barang listrik, menjual ke pengecer, boleh silahkan dibaca dulu. Karena dalam suatu proses itu tidak semua bisa dimodelkan ya. Jadi memang untuk memodelkan model khusus model REA ini tidak semua dimodelkan, dibuat framework gitu ya. Karena memang diagram REA ini juga menekankan ya pada yang keluar dan yang masuk secara real gitu ya. Jadi untuk piutang gitu seperti itu tidak dicatat. Di sini ada Apex Supply Company, ya, supplier barang listrik, menjual ke para pengecer listrik, memiliki inventory persediaan sebesar 10.000 item. Pelanggan bisa memesan melalui telepon dan pembelian bisa secara kredit melalui line of credit. Lalu transaksi secara umum melibatkan pelanggan mengontak customer service terlebih dahulu untuk memverifikasi ketersediaan. Gitu ya. Nah, ini mungkin untuk masih konvensional ya. Jadi persediaannya harus ditanyakan ke customer service terlebih dahulu, lalu ngecek harga item. Nah, biasa memang untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, untuk perusahaan yang distributor itu kita perlu untuk menelpon ke customer service dulu. Kalau mungkin teman-teman ada yang orang tuanya bekerja di perusahaan supplier gitu ya. Nah, itu biasa kan dari customer yang telepon atau mungkin kalau ada salesnya yang follow up ke customer gitu ya untuk menanyakan yang ready apa gitu ya. Seumpama di gudang yang ready produk apa bisa ditawarkan ke customer atau mungkin customer ada yang membutuhkan jadi nanti kita kasih tahu yang ready apa dan harganya berapa. Karena biasa di perusahaan yang supplier gini harganya naik turun ya. Sesuai dengan harganya dia kulak. Nah, kalau sudah terjadi pesanan ya, mengontak departemen service, setelah itu ada tersedia, ada harga yang disepakati, pelanggan beli, lalu dihubungkan ke karyawan penjualan. Jadi tidak customer service-nya ya. Bisa juga customer service gitu ya. Dari customer service yang memberikan
sesuatu yang dibutuhkan pembeli. Contoh, memberikan nota gitu ya. Memberikan nota, lalu pembeli setuju, ya, lalu nota tersebut dibuat double ya. Yang satunya kita berikan ke karyawan penjualan. Kalau karyawan tersebut karena ini penjualannya kredit ya, jadi tidak perlu kita menunggu pembayaran, tapi ya udah kita langsung mengirim barang ke pelanggan. Bisa melalui jasa pengantar umum atau mungkin untuk perusahaan besar bisa ke karyawan bagian pengiriman gitu ya. Nah, di sini ada karyawan bagian penagihan, mencatat penjualan di jurnal penjualan, menyiapkan invoice, mengirimkan ke pelanggan. Jadi mengirimkan notanya ya ke pelanggan. Lalu karyawan bagian piutang atau AR, akun receivable ya. Kalau utang itu akun payable. Jadi menerima copy invoice, mencatat di buku jurnal khusus piutang ya, AR ledger. Lalu dalam 30 hari pelanggan mengirimkan cek dan remittance advice ke Apex. Karyawan bagian penerimaan uang menerima cek, mencatat ke dalam jurnal penerimaan uang, mengupdate akun kas uang. Nah, lalu ini ya, teruskan ke karyawan mengupdate mengurangi piutang pelanggan. Di sini kan kita ada proses yang tidak real ya, tidak real, kita ada suatu pertukaran yang real gitu ya. Sini kan pertukaran realnya hanya yang ini ya, penjualan kita inventory out. Nah, tapi untuk piutang ini tidak ada sesuatu yang penerimaan resource yang real gitu ya. Ya, karena piutang kan nantinya akan realnya jika sudah masuk ke akun kas gitu ya. Ya, maka dari itu untuk piutang itu kalau teman-teman ada nanti dalam pengerjaan studi case mungkin ada transaksi, ada proses yang teman-teman anggap itu tidak pertukaran yang ekonomis gitu ya, itu boleh di skip gitu ya. Cuman tetap di prosesnya juga tetap dicatat ya. Seperti inilah gitu ya. Ini kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi ini langkah pertama, mengidentifikasi entitas event. Ya, langkahnya mengidentifikasi event, resource, agent, lalu menentukan asosiasi dan kardinalitas antar entitas. Mengidentifikasi event, ya teman-teman bisa nanti membuatnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada memverifikasi ketersediaan, lalu ada menangani pesanan, ada mengirim. Nah, lalu juga di sini ada juga ya economic event, ada juga support event. Emang ada kadang kita ada event yang tidak ngefek secara ekonomis, tidak ngefek secara real di perusahaan ya. Contohnya ini yang tadi, tapi perlu untuk dicatat. Nah, itu juga teman-teman boleh untuk mencatat ya. Nah, ini pelanggan memesan, membeli, ini memesan dulu melalui telepon. Nah, ini memverifikasi tersediaan. Ini kan memesan melalui telepon. Nah, ini kenapa kok perlu dicatat gitu ya? Nah, ini di sini keterangannya ya. Karena ini memang merupakan support event karena tidak secara langsung menambah dan mengurangi resource gitu ya. Ya, tapi entitas ini penting ya karena merupakan kebutuhan informasi, kebutuhan manajer akan informasi terkait dengan pertanyaan pelanggan. Mungkin pelanggan yang sering telepon itu menanyakan produk apa gitu ya. Lalu yang paling banyak tanya
suatu produk dan produk itu nantinya dibeli, ternyata produk apa. Kan kadang mungkin ada yang telepon nih, tanya produk A gitu ya. Lalu memverifikasi dari ketersediaan dan harga gitu ya. Nah, ternyata harganya tinggi. Nah, akhirnya pembeli tidak jadi beli atau mungkin membeli produk B gitu ya yang lebih murah. Nah, itu kan kaitannya dengan informasi ya. Oh, ternyata kita menjual produk A terlalu mahal. Jadi pelanggan lebih sebenarnya tertarik tapi lebih memilih ke produk B yang mungkin lebih ekonomis gitu ya. Ini jadi selain economic event yang memberi efek secara langsung menambah atau mengurangi kepada resource, tapi juga support event yang kira-kira event tersebut dapat membantu menambah informasi. Gitu ya. Back order menangani pesanan, ya ini juga bisa economic event juga bisa support event. Ya. Karena pada prosesnya menangani pesanan itu pesanan juga bisa dibatalkan pada prosesnya ya. Ini kan teman-teman pernah pasti order di Shopee gitu ya. Nah, order di Shopee itu pada prosesnya teman-teman berubah pikiran padahal udah check out. Nah, itu kan udah ada pesanan tapi dibatalkan. Nah, itu bisa jadi menjadi support event, bisa jadi menjadi ekonomik. Makanya pada kardinalitasnya nanti ada nolnya pasti ya di menangani pesanan. Lalu mengirimkan barang ini ekonomik, menerima uang ekonomik. Lalu ada entitas yang tidak valid, jadi tidak merupakan economic event, tidak merupakan support event, gitu ya. Nah, teman-teman nanti juga perlu untuk mencatat ini jenis entitas yang tidak valid, gitu ya. Jadi yang ada entitasnya tapi tidak di modelkan, gitu ya. Jadi tidak masuk ke permodelan ini, ya, teman-teman nanti perlu untuk mencatat. Karena kalau untuk di studi case ini, nah ini ya pekerja pembukuan mencatat penjualan dan menetapkan piutang. Ini bukan merupakan aktivitas rantai nilai. Memang ini dicatat ya, dicatat di akuntansi. Nah, tapi untuk permodelan REA ini kalau tidak ada pertukaran secara real, pertukaran penambah dan mengurangi resource itu tidak dicatat. Lalu identifikasi resource. Nah, ini identifikasi event sudah ya. Jadi ya, akhirnya ada 4 event di sini. Nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri, nanti saya share linknya. Ini ada lengkap ya. Ini masih pembuatan yang secara individual. Nanti teman-teman bisa cek yang enterprise. Kita tidak akan ke sana ya. Kalau yang enterprise ini bagaimana nanti REA ini sampai menghasilkan suatu informasi gitu ya. Kita hanya coba membuat diagramnya aja di sini. Ya, ini menentukan resource ya, resource sudah jelas ya, kas, lalu tadi ada inventory gitu ya. Lalu inventory karena ini tidak produksi ya. Lalu untuk agents ya, ada customer service. Nah, agent sini teman-teman bisa tulis employee juga nggak apa-apa, tapi nanti di tabelnya diberi penjelasan agents yang terlibat seharusnya siapa aja. Customer service, customer, ya. Ini kita gabungkan gitu ya.
di masing-masing resource event. Nah ini 2 event 1 resource ya, ini malah 3 event 1 resource. Jadi teman-teman buat satu ini inventory ngarah ke 3 event juga nggak ada masalah. Itu kan sudah memenuhi syarat gitu ya. Agents-nya juga agentnya ada sales ya, bagian penjualan, ada shipping clerk, jadi yang bagian gudang biasanya ya. Lalu ada cash receipt clerk atau kasir gitu ya. Nah, ini masih hubungan dengan customer. Lalu kita menetapkan kardinalitas ya, asosiasi dan kardinalitas. Mungkin teman-teman nanti perlu untuk membaca-baca lagi di daerah sini ya. Kita lihat di sini juga lagi-lagi contoh hubungan antara agents dengan event juga sama. Null many 1-1, no many 1-1 dan seterusnya ternyata sama. Jadi tapi cuman teman-teman perlu untuk mengetahui ya, untuk mengetahui itu ya, alasan hubungannya seperti apa. Jadi teman-teman nanti buatnya juga mirip-mirip seperti ini ya. Jadi dari mungkin teman-teman buat untuk UTS-nya. Ini ya, jadi mencari proses bisnis, dideskripsikan dulu, lalu analisisnya menggunakan ini, nanti proses bisnisnya seperti apa secara deskriptif gitu ya. Lalu mungkin profil UMKM-nya juga bisa secara itu ya, bisa secara singkat aja, mungkin profil penjualannya bagaimana, dibentuk tanggal berapa gitu ya, secara singkat, profil dan proses bisnis gitu ya, deskriptif. Lalu analisis ya, tadi menentukan event, resource, agent, jadi satu-satu seperti teman-teman menentukan. Kalau di sini event dulu boleh menentukan event, tulis karena apa, dibuat kotaknya seperti ini. Lalu menentukan resource, boleh dicatat resource-nya. Jika nanti sudah menentukan agents, boleh dibuat seperti ini ya. Jadi ini sebelum ada asosiasi dan kardinalitasnya, lalu teman-teman menentukan asosiasi dan kardinalitas antar entitas seperti ini. Ini enggak ya, jadi yang seperti ini langsung. Ini kan dari yang ini ya, ini dari figur ini yang sudah ditentukan REA-nya, lalu dibuat asosiasi dan kardinalitasnya bunganya. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri, nanti saya share linknya untuk hubungan-hubungannya ini, alasannya apa ada ya di sini ya. Silakan teman-teman difahami sendiri ya, sesuai dengan
pemahamannya dan penjelasan yang contoh pertama tadi ini kurang lebih mirip ya. Sehingga ada inventory, kaitannya dengan inventory di 3 event yang berbeda dan sampai ke receive cash. Ini ada alasan-alasannya. Ini sampai sini ada pertanyaan? Lalu ya, ini membuat tabel relasional. Ya. Tabel relasional itu yang seperti tadi ya, menambah atribut. Sini juga ada, bisa cek. Kurang lebih yang tadi ya. Ya, integrasinya kurang lebih mirip ya, internal eksternal dengan yang contoh di PPT tadi. Jadi kalau yang contoh ini kita buatnya yang untuk penjualan, nah lalu ini untuk pembayaran dan ini pembelian ya. Ini pembelian, ini pembayaran pembayaran pekerja, pegawai. Jadi nanti inventory-nya di tengah ada receive cash, ada disburse cash gitu ya. Ini tadi yang 4 tadi, ini yang baru ini ya. Ini untuk yang internal, ini yang eksternal. Teman-teman nanti cek sendiri. Nanti saya share linknya. Lalu nanti teman-teman buat seperti ini ya. Tambahan tabel relasional atributnya kurang lebih seperti ini untuk UTS-nya. Sampai sini sudah paham atau ada yang ditanyakan? Oke, untuk UTS-nya kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman buat ya kayak makalah gitulah, makalah atau laporan gitu ya. Jadi dikumpulkan bentuknya PDF. Sama tambahannya ya. Ini nanti teman-teman seminggu setelah itu ya, seminggu setelah UTS. Jadi UTS kan tidak ada kelas ya, karena bareng gitu ya dengan kelas lain. Jadi seminggu setelah UTS nanti teman-teman membagi ya hasilnya itu kepada kelompok lain. Nah, kelompok lain nanti menganalisis, coba untuk membaca lalu menjelaskan hubungannya. Nah, kira-kira ada yang perlu dikoreksi atau tidak gitu ya dari kelompok lain. Untuk UTS minggu minggu ke-8 dikumpulkan. Untuk minggu ke-9 presentasi. Kasih analisis hasil dari kelompok lain. Untuk pembagian kelompoknya mungkin menyusul ya. Menyusul.
Oke, mungkin boleh ada 2 atau 3 kelompok yang mempresentasikan hasil dari study case yang sudah dicari kemarin. Silakan.